Nah, ikhwah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nah, ikhwah, kita lanjutkan materi fikih ya, dari kitab Minhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Terakhir sudah menyelesaikan sifat sholat dan juga adkar ba'da sholat. Hari ini kita masuk bab yang baru, yaitu sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur. Halaman 17. Coba dibaca Pak Mas Tamim. Ya. Babu sujudis sahwi, babu sujudis sahwi wa tilawati wa syukri. Wa huwa masyru'un idza zada al-insanu. fi Kenapa al-insanu? Fa'il min zada. Zada al-insanu Fi sholatin ruku'an aw sujudan aw qiyaman aw qu'udan aw sahwan aw naqasa syai'an minal arkani ya'ti bihi wa yasjudu aw taraka wajiban min wajibati salati sahwan aw syakka fi ziyadatin aw nuqsanin. Coba diulangi apa Alif? bahwa masyru'un idza zada al-insanu fi sholatin ruku'an aw sujudan aw qiyaman aw qu'udan aw sahwan aw naqasa syai'an minal arkani ya'ti bihi wa yasjudu aw taraka wajiban min wajibati as-salatu sahwan aw sakka fi ziyadatin aw nuqsanin. Nah, bab yang baru ikhwah, bab sujudis sahwi wa tilawati wa syukri. Bab sujud sahwi, sujud dalam sholat karena apa? Sahwan, lupa ya. Wa tilawah, dan sujud karena apa? Tilawah, mendengar atau membaca Al-Quran. Wa syukri, dan sujud karena syukur. Namanya syukur karena apa? Mendapat nikmat atau terhindar dari sesuatu yang berbahaya. Jadi 3 macam ini dibahas dan dijadikan satu karena ini sekalian membahas karena pembahasannya bersama ya, antara sujud sahwi, tilawah dan syukur. Namun lebih khusus di sini yang berkaitan dengan sholat apa? Yaitu sujud sahwi. Dan ada di dalamnya juga sujud tilawah. Karena apa? Barangkali imam atau sholat yang sendirian, dia membaca ayat-ayat sajadah yang di situ disunnahkan. Maka ulama ya, jumhur ulama mengatakan sujud-sujud yang disebutkan ini hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Walaupun ada yang mengatakan wajib, tetap ada yang mengatakan wajib. Namun yang rajih wallahu alam adalah sunnah. Jadi bukan diwajibkan. Artinya ketika seseorang terutama sujud-sujud
tilawah dan sujud syukur ini. Adapun untuk sujud sahwi hukumnya wajib. Untuk sujud sahwi hukumnya wajib. Nah, karena dia sebagai pengganti dari rukun atau kewajiban sholat yang terlupakan atau bahkan apa? Ya, berlebihan, ya kan? Kelebihan, kekurangan atau kelebihan. Faqala al-mu'allif rahimahullah taala wa huwa masyru'un, dan dia adalah disyariatkan. Dua di sini kembali kemana? Sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Jadi dimulai dengan sujud sahwi dulu. Dan dia disyariatkan idza zadal insan, jika seseorang itu apa? Menambah fi sholatin, pada sholatnya itu ruku'an. Ya, suatu rukuk, sebuah rukuk, au sujudan atau sujud, au qiyaman atau berdiri, au qu'udan atau duduk. Ya. Berlebihan duduknya harusnya 2 jadi 3 bisa saja. Au sahwan atau lupa. Au naqasa syai'an atau kekurangan. Ya, kurang syai'an, sedikit minal arkan, dari rukun-rukun di dalam sholat. Ya, di dalam matan yang lain disebutkan auna qasa syai'an minal madkurat gitu. Bukan arkan tapi apa? Madkurat. Paham maksudnya? Jadi di dalam kitab yang lain, di dalam matan yang lain, Minhajus Salikin yang lain, itu teksnya itu bukan minal arkan tapi apa? Minal madkurat, dari yang sudah disebutkan. Bedanya kalau madkurat itu umum, bisa rukun, bisa wajib gitu kan. Tapi kalau arkan langsung menukik ke rukun, itu bedanya. Ya. Ya'ti bihi wa yasjud. Maka hendaknya apa? Dia ya'ti bihi. Apa maksudnya ya'ti bihi? Dia mengerjakan yang kurang itu. Karena apa? Rukun loh. Rukun itu ketika dia kurang atau terlupakan, itu tidak cukup diganti dengan sujud. Maka apa? Dia harus mengganti. Ya kan? Mengganti yang dia lupa atau yang kurang tadi. Itu maksudnya ya'ti bihi itu. Ya. Jadi ya'ti bihi, hendaknya dia mengerjakan rukun-rukun yang dia tinggalkan tadi, gitu loh maksudnya. Paham? Jelas ya? Wa yasjud, dan dia bersujud. Maksudnya apa? Sujud sahwi. Jadi di sini menunjukkan bahwa rukun itu tidak cukup ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Melainkan apa? Harus mengerjakan rukun-rukun yang dia ketinggalan. Kemudian apa? Setelah itu di akhir sebelum salam dia bersujud 2 kali, namanya sujud sahwi. Seperti itu. Autaro kewajiban, atau karena dia itu meninggalkan kewajiban min wajibatis sholati sahwan, dari kewajiban-kewajiban sholat sahwan karena lupa. Sahwan ini kenapa nasab? Maf'ul li ajli, karena lupa. Ya. Meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat karena lupa. Apa saja contoh kewajiban? Apa? Takbir intikal. Ya dah, takbir intikal. Terus bacaan ruku, subhana rabbil azim. Terus bacaan iktidal, ya kan? Terus bacaan sujud, itu wajiban namanya kan. Terus tasyahud awal, itu hukumnya wajib. Maka barang siapa yang lupa, kalau meninggalkan kewajiban ini karena lupa, maka cukup apa? Ya, cukup sujud sahwi, tidak usah mengulang yang dia lupa tadi. Untuk yang kasusnya apa? Kewajiban. Sehingga kalau misalnya seseorang dari rakaat kedua mau rakaat ketiga kan harusnya dulu tasyahud awal kan.
itu kok langsung berdiri, berarti dia apa? Lupa. Dia lupa tidak tasyahud awal. Maka apa yang harus dia lakukan? Apa terus balik lagi dia duduk? Maka dirinci. Kalau dia ingatnya itu dia baru mau berdiri, ya kan? Baru jengkengin, ya kan? Ini tahiyat awal itu kan, maka dia hendaknya duduk lagi. Dia duduk, kemudian tidak usah sujud sahwi. Dia tahiyat awal, tasyahud awal, kemudian di akhir dia tidak sujud sahwi. Namun kalau dia sudah berdiri sempurna, walaupun makmum mengucapkan apa? Subhanallah, subhanallah, sudah lanjut aja. Bagi imam hendaknya lah lanjut. Atau bagi yang sholat sendiri, dia ingat sudah berdiri sempurna, harusnya tasyahud awal lah, dia terus berdiri langsung rakaat ketiga tanpa tasyahud awal, dan dia sudah posisi berdiri sempurna. Maka apa ketika itu? Dan dia baru ingat, tadi belum tasyahud awal. Apa yang dilakukan? Dia melanjutkan sholatnya, terus nanti ditutup sebelum salam 2 sujud sahwi. Seperti itu. Jadi kalau seandainya seorang imam, ya kan, dengan pemahaman dia sudah paham, ya kan, dia sudah berdiri sempurna, ditegur makmum subhanallah subhanallah, ya dia lanjut saja. Ya, dilanjut saja. Dan bagi makmum ketika imamnya seperti itu ya harus ikut. Jangan terus membatalkan, mami ngeyel tenan. Rasah salate. Akhirnya apa? Dia medhot salat dhewe. Salat dhewe weh. Imam ra iso dinut. Mungkin pernah terjadi seperti itu ya. Salatnya bubar ya. Ditegur subhanallah subhanallah bandang aja itu kan. Imame karo piye to? Ora tahiyat. Nah, ora tahiyat awal itu. Padahal itu kan wajibat bukan rukun. Yang wajibat itu apa? Kalau sampai lupa cukup apa di akhir sujud sah. Itulah pentingnya ilmu ya kan. Ya, pentingnya ilmu. Ya. Ya, menyelisih sunnah seperti itu. Ya, menyelisih sunnah. Karena di zaman sahabat seperti itu, lanjut aja, ya kan? Lanjut saja. Seperti itu. Jelas ya? Kalau ini kita ketinggalan rukun, semuanya baca Al-Fatihah, lupa toh. Terus sudah selesai baru ingat. Pakainya gimana? Apa ya harus diri orang baca Al-Fatihah apa? Dia lupanya itu lupa belum baca. Ya, kalau dia belum baca Al-Fatihah kan berarti dia ibaratnya belum sholat. Dia harus mengulang sholatnya. Ya kan? Berarti dia satu paket ya. Iya kan? Satu paket. Maka seperti kemarin ya kan, pernah terjadi waktu kita sholat di pondok itu imamnya kan lupa kan? Lupa. Kehilangan satu apa? Bukan satu rakaat, satu sujud, ya satu sujud, dan itu di rakaat yang kedua, di rakaat yang kedua. Apa? Harusnya kan duduk di antara 2 sujud, nah itu berdiri gitu loh. Berarti sujudnya cuman sekali. Nah, gimana kasus seperti itu? Nah kan tahunya sudah selesai. Maksudnya apa? Dia ditegur, lanjut aja kan imamnya, lanjut aja. Imamnya nggak merasa salah, ya sudah. Terus akhirnya setelah selesai bagaimana? Ada yang membilangin imam, ya kan? Tadi sujudnya cuman sekali. Nah, berarti imam seperti itu gimana? Harus dilakukan? Cuman sujud sahwi toh. Dia kehilangan rukun loh. Nah, dia kehilangan rukun loh. Dia tambah 1 rakaat atau semua? Ya, kemarin dijelaskan Ustaz Khalid ya kan? Dijelaskan Ustaz Khalid itu karena rakaat berikutnya itu kan dibangun di atas rakaat-rakaat yang awal. Ya kan? Ya kan? Sehingga ketika rakaat yang kedua itu rusak, rakaat ketiga dan keempat rusak juga. Berarti dia apa?
harus mengganti berapa? 3 rakaat. Maka prakteknya kemarin juga gitu. Sholat 3 rakaat, habis itu baru sujud sahwi. Seperti itu. Karena apa? Dia kehilangan satu rukun di rakaat kedua dan itu merusak gitu loh. Karena apa? Rakaat kedua ditentukan rakaat pertama, rakaat ketiga ditentukan rakaat kedua, rakaat keempat ditentukan rakaat yang ketiga, seperti itu. Itu penjelasan Ustaz Khalid seperti itu. Betul nggih? Ya, maka dilihat lupa Al-Fatihahnya itu di rakaat berapa. Kalau di rakaat keempat berarti cukup. Kalau di rakaat pertama baleni kabeh. Ya. Nah, gitu. Artinya di sini juga ya penting sekali ya penjelasannya. Jelas Mas ya? Wallahu alam seperti itu. Jadi dari sini apa ikhwah? Beliau mengatakan ausyakka fi ziyadatin au nuqsanin. Atau karena ragu telah menambah sholat atau kurang sholatnya. Jadi kasus ini terjadi sujud sahwi itu karena 3 sebab. Pertama apa? Kurang. Kedua, nambah. Ketiga, syak, ragu. Gitu? Ragu tambah atau ragu kurang, gitu ya. Jadi tadi jelas kurang, jelas lebih, ragu kalau lebih atau kurang. Jadi ada 3 sebab ini. Ya, maka itu disyariatkan ketika seseorang itu apa? Yakin bahwa itu apa? Kurang, yakin bahwa itu lebih, kemudian apa? Ragu kurang atau lebih. Ini 3 sebab ini yang disyariatkan apa? Seseorang itu melaksanakan sujud sahwi. Jelas? Dan sujud sahwi ketika sholat jamaah, ya, ketika sholat jamaah, ketika imamnya tidak sujud sahwi bagaimana? Makmumnya sujud sahwi nggak? Sendiri gitu? Ya, tidak, dia tidak sujud sahwi karena mengikuti imam. Cuman ketika itu harus mengingatkan kesalahannya imam. Setelah selesai diingatkan. Tadi apa? Sholatnya kurang. Tadi sholatnya apa? Lebih. Seperti apa? Yang disebutkan dalam hadis berikut ini, yang terjadi di zaman Nabi, ya kan? Yang terjadi di zaman Nabi. Jadi ketika makmum sudah mengucapkan atau menegur subhanallah, sudah. Kalau imam lanjut, sudah. Dan imam tidak sujud sahwi, ya sudah ikuti. Cuman apa? Setelah selesai baru tanya gitu loh, tanya. Jadi kalau sahabat kan tidak ngandani Nabi tapi tanya. Apa sholatnya tadi dikosor Nabi? Biasanya 4 kok jadi 2 gitu kan. Terus pernah terjadi kan sholatnya 5 rakaat kan? Apa ada penambahan rakaat ini nanti? Ada syariat baru ya? Kok jadi 5 gitu ya? Nah, tanya itu kan. Jadi tabayun. Ya tabayun dulu. Nah, baru apa? Rasulullah menjelaskan dan kemudian apa? Bersujud. Ya, sujud sahwi. Dan ini dijelaskan pada poin-poin berikut ini. Jelas ya, untuk paragraf pertama jelas ya. Jadi paragraf pertama ini menjelaskan tentang apa? Sebab disyariatkannya sujud sahwi, yaitu pada sholat yang kasusnya seseorang apa? Nah, kekurangan, baik apa? Kekurangan kewajiban atau kelebihan atau ragu. Ini. Itu yang setelah salam atau sebelum salam. Nanti kita jelaskan. Nanti setelah ini dari dalil nanti akan kelihatan. Ya, dari dalil yang akan kita baca akan kita kelihatan. Baik, berikutnya silahkan dibaca Mas Ferry. Mokot sabata. Sabata. Ya. Anit Tasyahudi al-awwali fasajada wasallama
min Rakaat ini minal zuhri au awil asri awil asri summa dzakaruhu zakaruhu fatammama fatamama wa sajada li sahwi. lisahwi Ya, cukup. Coba diulangi Mas Saifuddin. Waqad sabata annahu Sallallahu alaihi wasallam. qala anit tasahudi Al-awwali al-awwali fasajada wa salama mirok makani min zuhuri awil asri. summa zakaruhu fatammama wa sajada li sahbi. Nah, lanjut Pak Gum. wa shalla Zuhra dhuhra khamsan faqila lahu azidat salati as-salatu azidatis salatu faqala wa ma dhalik wa ma wa ma dzaka dhaka qalu sallaita Solaita khamsan fasajada sajadataini sajadataini ba'dama salam. ba'dama sallama. Naam. Waqad sabata, dan sungguh telah tetap dari sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam qoma, apa qoma? Berdiri. Anit tasahudil awal, dari tasahud awal. Artinya apa? Beliau lupa tidak tasahud awal, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Nah, fasajada, ya, lalu beliau sujud. Maksudnya sujud apa? Sujud sahwi. Wasallama, dan beliau juga pernah salama min rakaataini. Apa artinya? Beliau mengakhiri sholatnya di rakaat kedua. Jadi baru 2 rakaat terus salam minadzuhri awil asri, dari sholat zuhur atau asar, itu loh maksudnya. Jadi pernah beliau itu apa? Sholat zuhur atau sholat asar, di rakaat kedua langsung salam gitu loh. Harusnya itu tasahud awal, tapi sudah tasahud akhir langsung salam. Itu dah. Ya, summa dzakaruhu, kemudian mereka para sahabat mengingatkan beliau. Fatammama, lalu beliau apa? Menyempurnakan sholat yang kurang tadi, wasajada li sahwi. Kemudian apa? Dan beliau pun sujud karena lupa atau sujud sahwi. Ya. Dalil ini menjelaskan atau menunjukkan tentang apa? Sujud sahwi yang dilaksanakan karena apa? Kekurangan rukun diantaranya. Karena kekurangan rukun. Ya dah? Apa ini? Sholat duhur 2 rakaat, berarti kekurangan apa itu? Rukun, kewajiban, sunnah, kan? Semuanya kan kurang itu, ya dah? Lalu kurang 2 rakaat kok. Ya dah? Kekurangan apa itu? Ya rukun, ya wajib, ya sunnah. Masuk semua kan itu. Ya, maka apa yang dilakukan Nabi setelah salam diingatkan oleh para sahabat? Ya, ditanya apakah sholatnya telah dikosor wahai Nabi, gitu tanya. Ya. Iya toh, gitu kan? Maka apa? Dijelaskan oleh Nabi bahwa sholatnya memang 2 rakaat. Kemudian apa? Rasulullah berdiri dan mengajak para sahabat apa? Menyempurnakan kekurangannya yang 2 rakaat tadi. Terus apa? Sujud. Nah, sujud sahwi. Sujudnya bagaimana? Itu sebelum salam. Jadi sujud sahwi itu secara asal sebelum salam.
Kecuali udurnya apa? Nek kelingane wis bar. Ya kan? Ya enggak? Kalau ingatnya sudah setelah sholat, baru diingatkan tadi sholatnya kamu kelebihan loh. Ya toh? Baru apa? Sujud sahwi. Berarti apa? Ya itu sesudah salam. Tapi secara asal sujud sahwi itu apa? Sebelum salam. Sebagaimana itu dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa demikian? Karena sujud sahwi itu sebenarnya apa? Itu kan pengganti ya. Pengganti dari sesuatu yang terlewatkan, kan gitu. Ya enggak? Pengganti dari sesuatu yang terlewatkan. Berarti itu termasuk rangkaian sholat. Padahal yang namanya rangkaian sholat itu harusnya dikerjakan sebelum salam. Kalau sesudah salam berarti kan sudah di luar sholat. Jelas ya? Betul kan? Itu penjelasan ulama seperti itu. Jadi karena sujud sahwi itu termasuk rangkaian dari sholat, maka apa? Dikerjakan sebelum salam. Karena apa? Sholat itu bubarnya, diakhirinya dengan salam. Berarti kalau itu dikerjakan sesudah salam, berarti apa? Tidak termasuk bagian dari sholat. Nah, bagi yang ingatnya setelah salam bagaimana? Itu namanya udzur. Ya kan? Namanya pengecualian. Nah, jelas ya Pak ya? Nah. Terus wasalla dhuhra. Di suatu ketika Rasulullah pernah sholat zuhur 5 rakaat. Atau kita jelaskan yang tadi ya. Jadi kan nas yang tadi itu 2 kasus. Apa kasus yang pertama? Kehilangan kewajiban sholat. Apa itu? Lupa tasyahud. Yang kedua, kehilangan 2 rakaat. Berarti rukun-rukun dan juga kewajibannya. Ya. Maka ketika kehilangan kewajiban, maka cukup ditutup dengan sujud sahwi. Maka apa ini? Rasulullah dilihatkan apa nih? Qoma anita syahudil awal fasajada, langsung sujud di akhirnya. Dia ingat langsung sujud tadi belum tahiyat awal atau tasyahud awal, maka di akhir sebelum salam beliau apa? Sujud 2 rakaat. Dua kali apanya? Sujud 2 kali sujud sahwi. Kemudian ketika yang diriwayatkan apa? Kehilangan 2 rakaat, berarti apa? Kan kehilangan rukun dan semuanya tadi. Maka apa? Tammama. Fatamama, beliau menyempurnakan. Artinya apa? Mengganti yang kurang tadi itu loh. Baru apa? Sujud sahwi sebelum salam. Kemudian lanjut berikutnya wa shalla dhuhra khamsan. Ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah sholat zuhur 5 rakaat. Nah, 5 rakaat. Mungkin antum juga pernah ya? Pernah ya? Ya, pernah sholat yang 4 rakaat jadi 5. Faqila lahu, maka ada yang mengingatkan pada Nabi, azidati sholat. Ya. Sholatnya sekarang apa sudah tambah Nabi gitu kan. Biasanya 4 kok jadi 5. Wa madzaka? Apa itu? Gitu kan Rasulullah tanya. Apa itu? Qalu, mereka mengingatkan Nabi, sholaita khamsan. Anda tadi sholatnya 5 rakaat. Ya. Sajadata ini ba'dama sallama. Maka beliau pun bersujud dua sujud, artinya 2 sujud sahwi ya, ba'dama sallama, setelah salam. Maksudnya setelah salam itu apa? Kan setelah diingatkan tadi. Sholatnya kan 5 rakaat. Terus salam, baru diingatkan terus sujud. Terus nanti setelah sujud ini salam lagi enggak? Salam lagi. Ya, salam lagi. Para ulama menjelaskan salam lagi. Disarankan untuk salam kembali. Jelas ya? Jadi setelah sujud 2 rakaat, 2 kali ini, 2 sujud sahwi ini, maka salam lagi. Ya, itu seperti dijelaskan oleh pensarah kitab Minhajus Salikin, ya, Syekh Abdullah Jibril hafizahullah taala. Ya. Jelas ini ya. Terus dalam kasus ini ketika diingatkan apakah perlu berdiri? Maksudnya mau sujud itu apakah harus takbiratul ihram lagi? Berdiri baru sujud? Bagaimana jawabannya?
Ini loh. Ini kan Rasulullah ketika itu kan mesti yang jadi imam toh beliau. Terus balik. Setelah salam kan balik menghadap makmum toh. Ada yang ingatkan. Wahai Nabi tadi sholatnya apa? Mendapat tambahan 1 rakaat gitu kan? Apa itu kan? Tadi sholatnya 5. Terus apakah terus ketika itu imam berdiri takbiratul ihram? Tidak. Rasulullah ketika itu apa? Insarafa wa huwa jalisun. Di dalam riwayat itu disebutkan. Summan sarafa wa huwa jalisun. Beliau pun berpaling menghadap kiblat, ya, kemudian dalam kondisi masih duduk langsung sujud gitu. Ya, jelas ya? Langsung sujud. Jadi ini kasusnya apa? Kalau kelebihan dan sudah selesai. Atau lupa kewajiban dan sudah selesai. Adapun kalau lupa rukun dan sudah selesai, maka apa yang dilakukan? Mengganti yang kurang tadi. Terus sujudnya sebelum salam. Jelas ya? Jelas ya? Lanjut. Halaman berikutnya, halaman 18. Awam Miftah. Berapa lama Ustaz untuk durasi lanjutan sudah lama Yang jelas dia belum aktivitas yang lainnya. Kalau misalnya seperti dulu sudah ya, ya dah? Atau jamaah sudah kemana-mana, tidak usah dikumpulkan, ya kan? Tapi kalau memungkinkan karena misalnya kekurangan rukun, tapi saya yakin kalau kekurangan rukun itu ya mesti ada yang ingat. Itu diantara hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin lupa semuanya ya. Tapi kalau misalnya lupa semua gimana? Lupa kabeh ya wis makdir to malah. Sak masjid lupa kabeh. Gimana kalau lupa semua? Ya sudah, namanya lupa rufi'atil aklam, ya kan? Kewajiban syariat sudah diangkat. Namanya lupa semua. Ya kan? Kalau lupa semua gimana? Misalnya apa? Sholat apa itu? Zuhur. Kok cuma 2 rakaat? Terus kabeh lali. Gimana? Kalau semua lupa ya sudah, kalau nggak ada yang tahu ya sudah. Tidak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Nah, kalau ada yang ingat itu boleh di rumah. Nah, japri kan, tadi kurang gitu kan. Menyempurnakan sendiri-sendiri, nggak usah ngumpul. Ya dah. Kalau ada ingat, nek lupa kabeh. Kalau namanya lupa semua kan? Ya dah. Bisa jadi kan lupa semua. Ya. Dulu pernah itu waktu itu sholat asar itu ya. Waktu itu sholat asar di pondok itu. Itu semuanya ragu-ragu apakah tadi sudah tasyahud awal atau belum. Ya. Gak yakin semua intinya gitu. Ya sudah berarti ngikut imam saja sudah selesai. Ya kan? Iya tanpa sujud sahwi. Ya kan? Karena semuanya ragu-ragu. Semuanya ragu-ragu gitu. Semuanya ragu-ragu. Tapi ragu-ragunya sudah selesai gitu loh. Sudah selesai. Tapi imamnya yakin dia. Ya kan? Yakin kalau sudah tasyahud awal. Tapi makmumnya ragu gitu loh. Bagaimana itu? Ya udah ikut imam. Ya kan? Padahal makmum kan mayoritas kan. Oh ya angke rong tasyahud awal loh gitu kan. Dan itu banyak itu kan. Tapi imamnya yakin gitu. Ya. Tapi itu ragu gitu kan. Ya sudah ikut imam kalau seperti itu. Mulai. Lanjut halaman 18. Apa ada bacaan khusus? Ya bacaannya seperti bacaan sholat. Apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sama. Tanpa tasawuf. Tanpa tasawuf. Enggak, langsung. Setelah selesai langsung salam. Enggak usah tasawuf lagi. Cuman duduk. Ya. Diri bangkit dari sujud, terus sujud lagi, terus salam. Iya, salam. Cukup? Nah kalau yang 2 rakaat tadi kan, yang kekurangan 2 rakaat itu kan menyempurnakan 2 rakaat itu. Iya. Nah, itu apakah nanti juga tasyahud akhir juga ada? Atau Iya, dia tasawuf akhir. jadi dia 2 rakaat
tasawuf akhir Mm-mm. baru sujud sawi salam. Terus itu salam. Jelas ya? Ya, seperti itu. Antara sujud sakti bacanya sama antara sujud itu Sama, seperti duduk iftiros itu. Rabbi firli itu ya. Yang lain? Cukup ya. Terus sekarang lanjut di paragraf berikutnya. Dibaca Mas Biantoro. Waqala Waqala idza syakka ahadukum fi sholatihi wa lam yadri kam sholat asharatan am arba'at wa yaqra syakka wa yubi ala mastayqana wal yubin al yabni. yabni Wal yabni wa yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdatain qabla ayyusallima fa in kana sholat khamsan syafa'na syafa'na sholatuhu sholatahu. sholatahu wa in kana Kenapa bukan sholatuhu Mas? Karena nggak mungkin fa'il. Iya tak? Mungkin nggak fa'il, Pak Bambang. Syafa'na sholatuhu fa'il gitu. Bisa nggak? Nggak bisa karena fa'ilnya sudah na itu. Iya tak? Nah kan fa'ilnya. Nah, fa'ilnya sudah ada berarti itu jadi maf'ulun bi. Syafa'na sholatahu. Gitu ya. Ya. Lanjut. wa in kana sholatana kanata tarhiman bis syaitan rawahu Ahmad wa Muslim wa lahu ayyasjuda qabla salami aw ba'da. Nah, coba artikan. Ayo. Dan Malik berkata, jika salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, maka dia tidak tahu berapa sholatnya, 3 atau 4 rakaat. Ini yang berkata bukan mu'alif ya. Yang berkata siapa? Nabi. Nabi berkata, jika salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak tahu berapa dia sholat, 3 atau 4, maka hendaklah dia buang keraguannya dan Dia bangun di atas dia bangun di atas yakinannya. kemudian dia bersujud 2 kali sebelum salam. Salam. Maka jika dia sholat 5 rakaat, Maka itu menggenapkan sholatnya. menggenapkan sholatnya. Dan jika dia sholat sempurna, Maka maka 2 sujud itu 2 sujud menjadi pukulan bagi syaitan. ya. Terus maka dia bisa atau baginya yasjuda qabla salam, dia baginya bisa bersujud sebelum salam atau sesudah salam. Ya. Baik, wah, di dalam paragraf ini menegaskan pembahasan sujud sahwi karena apa? Ragu sekarang. Kalau tadi apa? Yakin kurang, yakin nambah. Sekarang kalau ragu bagaimana? Rasul bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholati," jika salah seorang di antara kalian ragu di dalam sholatnya, falam yadri kam sholat, dia nggak tahu, nggak yakin berapa dia telah sholat, berapa rakaat. Asalatan am arba'an, 3 atau 4 ya, gitu kan? 3 rakaat atau 4 rakaat. Fal yatrahi syakka, maka hendaknya dia melawan
keraguan itu, membuang keraguan itu, wal yabni ala mastaiqona, dan membangun di atas keyakinannya. Yakinnya berapa? 3 atau 4 ya? Berarti yakinnya berapa? 3 sih. Ya enggak? 2 atau 3 ya? Berarti yakinnya berapa? 2. Yakinnya 2, ragunya 3 kan? Ya enggak? Berarti dari sini menunjukkan apa? Dibangun di atas yang sedikit. Karena yang sedikit itu yang yakin. Tadi sholatnya 1 atau 2 tadi? Berarti berapa? 1 gitu kan? Yang yakin 1 mesti. Gitu. Jelas ya, itu maksudnya apa? Fal yabni ala mas taiqan. Maka hendaknya dia membangun di atas yang dia yakin, yaitu apa? Bilangan yang sedikit. Sumayas judu sajdatah ini. Kemudian hendaknya di akhir ya sujud 2 kali qabla an yusallim, sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, maka jika dia sholat 5 rakaat, artinya apa? Sudah dia berusaha kok yakinnya 4 misalnya gitu kan, ya kan? Atau misalnya dia yakinnya 3, atau dia bangun 3 padahal sudah 4. Berarti kan kalau nambah 1 berarti apa? Sholat 5 rakaat kan? Ya, maka itu sujudnya itu apa? Dianggap syafa'na sholatahu. Itu sebagai pelengkap sholatnya, menjadikan sholatnya jadi genap gitu loh. Kan sholatnya kan harusnya 4 rakaat kan? 4 rakaat itu kan genap, nek 5 kan ganjil. Maka supaya genap lagi dengan apa? Sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu dianggap sebagai apa? Penggenap rakaat dia yang ganjil. Jelas belum? Jadi kasus misalnya sholat 4 rakaat, kok dia ragu 3 atau 4, maka dibangun di atas 3. Padahal ternyata sudah 4. Berarti kalau dia nambah 1 berarti 5 kan? Maka kalau dia kasusnya seperti itu, ya, dia sholat 5 rakaat, maka sujud itu apa? Syafa'na sholatahu, menggenapkan rakaat sholatnya. Jadi hitungannya jadi genap gitu, enggak ganjil gitu loh. Jelas? Wa in kana sholat tamaman, dan jika ternyata dia apa? Bener, berarti apa? Sholatnya komplit. Jadi tadi memang bener 3, berarti nambah 1 berarti 4. Maka berarti pas tamam 4. Kanata, maka 2 sujud itu tarhiman li syaitan. Apa? Pukulan penghinaan buat syaitan. Ya, menghinakan syaitan. Kenapa? Wis digawe lali ternyata apa? Ora sida ditutupi dengan sujud itu kan. Ya. Sudah dibuat lupa, ternyata masih bisa ditutup dengan sujud sahwi. Kan jadinya apa? Kecewa berat setan. Kecewa berat. Walahu an yasjuda qabla salam au ba'dahu. Maka dia boleh sujud sebelum salam atau sesudahnya. Maka dalam masalah ini sebenarnya longgar ya. Sebenarnya longgar. Ada ulama yang membuat satu kaidah, kalau itu kekurangan maka sebelum salam, tapi kalau kelebihan sesudah salam. Namun itu dibantah oleh ulama yang lain, itu tidak dibangun di atas dalil. Nah, tidak dibangun di atas dalil. Maka keterangan yang kuat keterangannya Imam Ahmad tadi, apa itu? Bahwa sujud sahwi itu termasuk paket dan paket sholat itu kerjaannya sebelum salam. Jelas ya? Seperti itu. Namun di sini saya tadi apa? Lebih menguatkan pendapat apa? Boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Mana yang memungkinkan untuk dikerjakan? Jelas ya? Jadi dari ungkapan beliau walahu an yasjuda qabla salami au ba'dahu, ini menunjukkan bahwa beliau apa? Lebih apa ini? Lebih fleksibel gitu kan. Mana yang lebih mudah untuk dikerjakan? Boleh sesudah salam, boleh sebelum salam. Dua-duanya boleh kata beliau. Jelas ya? Asal dikerjakan maksudnya. Ya, asal dikerjakan. Jadi artinya apa? Beliau tidak menguatkan mana yang sebelum atau yang sesudah. Jelas ya? Jadi dikerjakan sebelum salam. Baik, sesudah salam juga bagus. Ini pendapat beliau rahimahullah taala.
Ya. Jelas sampai di sini sujud sahwi? Ya. Insya Allah untuk sujud tilawah dan sujud syukur kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Cukup ya? Demikian ikhwah sekalian, kita akhiri. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.